Bab 911, Iblis Besar Suke kembali. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Seringai tiba-tiba mengejutkan semua orang di gedung itu seperti guntur yang memekakkan telinga. Semua orang mengarahkan mata mereka ke pintu masuk. Kemudian, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Seorang pemuda muncul di depan mereka. Wajahnya yang bersudut dan tampan cukup familiar. Namun, di wajahnya, ketidakdewasaan telah digantikan oleh untaian kecanggihan. Namun, untaian arogansi masih bisa dirasakan. Suke tidak mati. Dia kembali. Semua teman kuliahnya benar-benar terkejut. Terutama Zeng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Sebelumnya, mereka mengira Lin Yuxi mencoba membodohi mereka. Namun, sekarang mereka percaya bahwa Suke tidak mati. Tapi masalahnya adalah bagaimana mungkin pria yang berperilaku normal ini, yang bahkan lebih tampan daripada sebelum kecelakaan mobil, menjadi seorang psikopat? Pada saat ini, Li Xiaoxiao, yang kembali ke dirinya sendiri, berteriak sekuat tenaga. Dia terus melangkah mundur, menyeret lengan Xia Yunhai dengan erat saat dia menatap Suke dengan ketakutan seolah ada hantu yang berdiri di depannya. Li Xiaoxiao, ada apa denganmu? Xia Yunhai memandang Li Xiaoxiao dan mengerutkan kening. Reaksi Li Xiaoxiao benar-benar dibesar-besarkan. Penerimaan Xia Yunhai ke universitas adalah 2 tahun setelah kematian Suke. Dia tidak mengenal Suke. Tetapi para penonton di daerah ini dan Li Xiaoxiao mengenal Suke dan mengetahui tentang kecelakaan mobil itu. Sebelumnya, Lin Yuxi telah memberitahu para penonton bahwa Suke tidak mati. Oleh karena itu, mereka hanya dikejutkan oleh penampilan Suke tetapi tidak ada yang lain. Juga, mereka bisa memahami reaksi berlebihan Li Xiaoxiao. Karena dia terlambat dan tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya dari Lin Yuxi, dia benar-benar ketakutan saat melihat Suke. Namun, para penonton tidak tahu alasan mengapa Li Xiaoxiao begitu ketakutan. Dia cukup yakin Suke sudah mati. Dia telah menyaksikan kecelakaan mobil Suke. Dia bahkan melihat mobil itu berguling-guling di tubuh Suke beberapa kali setelah menjatuhkannya. Kemudian, mobil itu dibawa pergi setelah memastikan kematian Suke. Li Xiaoxiao juga melihat pengemudi mobil itu. Setelah mengetahui pengemudinya berasal dari keluarga Xia, dia diam-diam menyembunyikan rahasia di dalam hatinya dan tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun, termasuk pacarnya saat ini, Xia Yunhai. Dia tahu gaya Xia Luoqing, yang merupakan putra tertua keluarga Xia dengan cukup baik. Jika dia mengungkapkan rahasia ini kepada orang lain, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Oleh karena itu, dia tutup mulut dan hampir melupakan rahasia ini. Namun, dia tidak pernah menyangka Suke, yang telah dibunuh dengan kejam, bisa berdiri di depannya dengan penuh semangat dan energi. Dia bahkan tidak tergores, seolah-olah kecelakaan mobil itu tidak pernah terjadi. Hantu! Li Xiaoxiao, yang gemetar ketakutan, berkata dengan suara bergetar saat dia meraih lengan Xia Yunhai dengan erat. Hantu? Apa yang kau bicarakan? Xia Yunhai mengerutkan kening saat dia menoleh ke Suke. Suke tersenyum dan berkata dengan senyum dingin sambil menatap Li Xiaoxiao, sepertinya kamu tahu sesuatu, Li Xiaoxiao. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Li Xiaoxiao menjadi pucat dan terus mundur ketakutan. Lupakan saja, aku tidak akan menginterogasimu. Suke tersenyum dan memalingkan muka. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang diketahui Li Xiaoxiao. Dia tahu perencana kecelakaan mobil yang membunuhnya adalah Xia Luoqing. Itu sudah cukup. Kamu siapa? Anda telah menakuti pacar saya? Anda harus meminta maaf dalam 3 detik. Xia Yunhai berkata dengan dingin sambil menatap Suke saat ini. Suke mengabaikan Xia Yunhai secara langsung. Kemudian, dia berkata sambil menatap Zeng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin sambil tersenyum, teman-teman, saya kembali. Apa kamu senang? Apakah kamu terkejut? Saya hanya ingin tahu, apakah ini luar biasa? Sialan! Mereka bertiga berteriak bersamaan. Itu dia, itu persis Suke. Hanya Suke yang bisa begitu sombong dan jahat. Omong kosong, kamu pura-pura mati. Brengsek, Anda telah menghilang selama lebih dari 6 tahun. Kami akan merayakan kepulanganmu sepanjang malam hari ini. Kami akan menenggelamkanmu dengan bir.
Mereka bergegas ke Suke. Salah satu dari mereka melingkarkan lengannya di leher Suke. Yang lain meraih tangan Suke, sedangkan yang terakhir langsung mengangkat Suke. Hati mereka dipenuhi dengan perasaan campur aduk, kegembiraan, kemarahan, kegembiraan, dan keterkejutan. Kemudian, semua perasaan ini digantikan oleh kegembiraan yang liar. Teman lama mereka tidak mati dan telah kembali hidup. Bagi mereka, ini adalah peristiwa yang sangat menyenangkan. Pada saat yang sama, Lin Yuxi melihat semua orang yang saling berpelukan dengan tatapan kosong. Dia bingung, karena Suke yang nakal dan jahat yang selalu memiliki senyum cerah telah kembali. Apakah dia benar-benar psiko atau dia bertindak bodoh? Tadi dia begitu aneh dan dingin di depanku. Mengapa dia begitu ramah dan baik sekarang seperti di tahun-tahun itu? Mungkinkah dia melakukan itu dengan sengaja? Memikirkan hal ini, Lin Yuxi sedikit frustrasi. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tahu siapa aku? Xia Yunhai berteriak keras saat dia menatap Suke dengan dingin saat ini. Suke sama sekali tidak ingin membalasnya. Jika tangannya tidak dipegang oleh Zeng Darong, dia akan menghancurkan pria menyebalkan itu sampai mati. Xia Yunhai sangat marah karena pembangkangan Suke. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata sambil tersenyum sambil menunjuk Suke dengan marah, "Bagus. Anda bersulang. Jika saya tidak dapat mematahkan salah satu kaki Anda hari ini, saya akan mengubah nama keluarga saya." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Melihat itu, para penonton mundur dengan tenang saat mereka berseru pada diri mereka sendiri atas nasib buruk Suke. Dia selamat dari kecelakaan mobil 6 tahun lalu. Tapi dia memprovokasi keluarga Xia sekembalinya. Mungkin kakinya benar-benar akan patah kali ini? Li Xiaoxiao sudah tenang saat ini. Setelah mengetahui Suke bukanlah hantu yang membalas dendam di dunia ini, dia menghela nafas lega. Sekarang dia tidak takut pada Suke. Sebagai pacar Xia Yunhai, dia bisa dianggap setengah anggota keluarga Xia. Tidak perlu ditakuti oleh Suke. Apalagi, Xia Yunhai kesal. Dia tahu Suke tidak akan meninggalkan tempat ini dengan kakinya. Memikirkan hal ini, Li Xiaoxiao mencibir pada dirinya sendiri. Suke, universitas ibu kota itu besar, tapi keluarga Xia lebih besar. Apakah menurutmu Xia Yunhai tidak berani menyentuhmu? Tunggu saja hukumanmu. Tunggu, Lin Yuxi tiba-tiba berteriak. Kemudian, dia langsung berjalan ke Xia Yunhai. Dengan ponsel di tangannya, Xia Yunhai tidak membalasnya tetapi hanya menatap Lin Yuxi seolah-olah dia mencoba menanyakan niat Lin Yuxi dengan matanya. Lin Yuxi berkata, mengatupkan giginya, dia tidak mengenalmu dan identitasmu. Juga, dia bisa menjadi pasien psikiatri. Saya harap Anda bisa melepaskannya dengan murah hati. Seorang psiko, Xia Yunhai terkejut dengan kata-katanya. Kemudian, dia mencibir MS. Lin, saya akan menunjukkan rasa hormat kepada Anda karena sepupu saya dulu mengejar Anda. Tapi tolong jangan perlakukan aku sebagai orang bodoh. Orang ini sangat sombong. Bagaimana dia bisa menjadi psiko? Lin Yuxi menjadi pucat. Dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, Suke berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku seorang psikopat? Nona Lin, jika Anda ingin membantu saya, tolong jangan gunakan alasan lemah seperti itu. Lin Yuxi terdiam. Faktanya, Suke sama sekali tidak terlihat seperti orang gila saat ini. Zeng Darong, Su Xiaoliang, Wang Jin, dan penonton lainnya merasa bahwa Suke cukup normal dan sama sekali tidak terlihat seperti orang gila. Namun, bagi mereka, Suke telah melakukan kesalahan. Suke telah memprovokasi Xia Yunhai karena dia tidak mengetahui identitas Xia Yunhai. Apakah kamu anggota keluarga Xia? Kamu bilang sepupumu dulu mengejar Lin Yuxi, kan? Jadi, apakah Xia Luoqing adalah sepupumu? Suke bertanya sambil menatap Xia Yunhai dengan senyum tipis saat ini. Tepat, Xia Yunhai mencibir, sayang sekali aku tahu itu sudah terlambat. Saya telah membuat panggilan telepon karena saya tidak ingin membiarkan Anda pergi hari ini. Anda tidak ingin membiarkan saya pergi? Kebetulan sekali. Aktov Sein telah tiba di ibu kota. Aku juga tidak akan membiarkan keluarga Xia pergi. Suke membalas, saya harap Anda telah menelepon ke rumah dan memberitahu orang tua Anda, paman, bibi, kakek nenek,
serta leluhur Anda bahwa saya telah meninggalkan pesan untuk mereka. Setelah mengatakan itu, Suke menjadi serius dan berkata dengan niat membunuh yang luar biasa, mereka harus mematahkan kaki Xia Luoqing dan kamu di depanku hari ini. Kalau tidak, aku akan menenggelamkan keluarga Xia dengan darah dengan membunuh setiap anggotanya. Seketika, seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang, dan mereka tidak percaya apa yang telah mereka dengar. Orang-orang seperti Lin Yuxi dan Zeng Darong membuka mulut karena terkejut. Apakah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya? Itu adalah keluarga Xia. Itu adalah keluarga No. Satu di ibu kota, yang sangat bergengsi di Huaxia dan bahkan di seluruh dunia. Beraninya kau mengatakan akan membunuh setiap anggota keluarga Xia di depan begitu banyak orang. Mungkin polisi akan menangkapmu sebelum hukuman dari keluarga Xia. Xia Yunhai juga terkejut dengan kata-kata Suke. Rupanya, dia tidak menyangka Suke akan tetap sombong setelah mengetahui dia berasal dari keluarga Xia. Biasanya, setiap orang yang mengenal keluarga Xia tidak akan pernah membentaknya dan bahkan akan menahan napas saat berbicara dengannya. Sekarang, pria ini masih mencoba mengintimidasinya setelah mengetahui dia adalah anggota keluarga Xia. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia psiko? Mengapa seorang psiko bisa begitu sombong? Tunggu, tidak, sepertinya seorang psiko tidak perlu memikul tanggung jawab hukum jika dia membunuh seseorang. Tiba-tiba, Xia Yunhai menjadi waspada. Dia segera mundur dan menatap Suke dengan ketakutan. Saya tidak membawa banyak pengawal hari ini. Jika saya dibunuh oleh psiko ini, kematian saya akan terlalu menyedihkan. Xia, lihat itu, otaknya rusak karena kecelakaan mobil. Bisakah Anda memaafkannya dengan murah hati? Lin Yuxi, yang baru saja sadar, berkata dengan tergesa-gesa saat ini. Sebelumnya, Suke juga mengatakan beberapa kata yang tidak masuk akal di depannya. Oleh karena itu, dia sudah terbiasa dengan perilaku aneh Suke. Namun, Zeng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin berkeringat dingin karena ketakutan. Pada awalnya, mereka mengira Suke cukup normal. Namun, sekarang mereka tidak yakin apakah Suke masih waras. Seorang pria waras tidak akan pernah mengatakan kata-kata jahat itu. Dia pasti mencari kematian. Saat ini, Xia Yunhai mendengus, terus kenapa? Saya tidak pernah mengambil kata-kata saya kembali. Terlebih lagi, dia baru saja menghina keluarga Xia. Dia pantas mati 100 kali karena kata-kata jahatnya. Untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda, MS. Lin, saya akan mengabaikan kata-katanya. Namun, salah satu kakinya harus patah hari ini. Mendengar itu, para penonton mau tidak mau menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka semua percaya tidak ada yang bisa menyelamatkan Suke sekarang. Bahkan Lin Yuxi tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Suke dengan simpatik. Dia telah melakukan yang terbaik. Orang ini terlalu keras kepala. Dia bisa menghindari hukuman dengan membuat permintaan maaf. Namun, dia memilih untuk memprovokasi Xia Yunhai dengan kata-kata jahat. Namun, Lin Yuxi tidak tahu bagaimana membantunya. Lagi pula, pikirannya mungkin benar-benar rusak. Saat ini, Suke masih cukup tenang. Dia memandang Xia Yunhai dengan sinis seolah-olah dia sedang menikmati penampilan seekor semut. Sebagai seorang kultivator yang kuat, dia tidak ingin menawar setiap kejadian dengan orang biasa yang seperti semut. Namun, jika seekor semut benar-benar ingin mencari kematian, dia tidak keberatan mengirimkannya ke alam baka. Kenapa kamu menatapku? Apakah Anda akan bermain bodoh lagi? Saya dengan ini meminta Anda untuk mematahkan salah satu kaki Anda. Apakah Anda mendengar itu? Teriak Xia Yunhai dengan marah saat melihat ekspresi Suke. Dia tidak akan pernah memaafkan Suke bahkan jika Suke benar-benar gila. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana melampiaskan amarah di hatinya. Hehe, sungguh semut. Alam semesta ini sangat besar, tetapi Anda sangat picik. Beraninya sebuah keluarga di bumi bersikap kasar di depanku. Suke mencibir sambil menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Wajah Xia Yunhai menjadi ungu karena marah. Kemudian, dia berbalik dan berteriak ke arah pintu masuk sekolah, "Macan hitam, kenapa kamu masih bersembunyi di luar pintu? Kemarilah dan patahkan kedua kaki orang ini, atau aku akan mematahkan kakimu saat aku pulang." Desir. Saat berikutnya, beberapa pria kuat berjas hitam masuk dengan cepat. Dari tubuh berotot dan kaki mereka yang kuat,
orang bisa dengan mudah mengetahui bahwa mereka jago bertarung. Melihat mereka, semua penonton di gedung menahan napas. Pengawal semacam ini cukup umum di film dan serial TV. Namun, para penonton masih ketakutan saat pengawal ini masuk. Lebih penting lagi, para penonton tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keluarga Xia cukup kuat di negara ini. Bahkan jika Xia Yunhai mematahkan kaki seorang pria di Capital University, itu tidak akan menjadi masalah besar. Selain itu, Suke menghina dan mengancam keluarga Xia terlebih dahulu. Jika kakinya patah, dia tidak akan benar secara moral bahkan jika dia menggugat keluarga Xia. Anak muda, hari ini kami akan mematahkan kakimu. Anda sebaiknya mengendalikan mulut Anda dan berhenti membuat masalah di masa depan. Seorang pria kuat berjas berkata sambil melambaikan tangannya ke bawahannya. Saat berikutnya, pengawal lainnya bergegas dan hendak menangkap Suke. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara mengoyak udara datang dari luar gedung. Sebelum para penonton bisa melihatnya dengan jelas, sesosok muncul di antara mereka tiba-tiba. Beraninya kamu! Bersamaan dengan teriakan agung dan dingin, seberkas cahaya keemasan menghantam orang-orang berjas di dada mereka. Bang! 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 Seketika, para pengawal itu dirobohkan ke tanah dengan keras. Kemudian, mereka pingsan secara langsung. Seluruh proses selesai dalam satu nafas. Sekarang, para penonton sadar dan menemukan bahwa yang ada di depan mereka adalah seorang wanita yang sangat cantik. Peri Chang'e, seseorang berteriak kaget tiba-tiba. Setelah itu, semua penonton berseru kaget. Mereka tidak percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Ini, benar-benar Peri Chang'e. Tuhanku! Dia yang terekam dalam foto satelit yang dipublikasikan di internet. Apakah aku sedang bermimpi? Saya tidak percaya saya bisa melihat seorang surgawi dengan mata saya sendiri. Wow, apakah cahaya keemasan itu seni surgawi? Banyak orang berteriak kaget. Lin Yuxi benar-benar terpana dan tercengang. Bagaimana Peri Chang'e bisa datang ke tempat ini? Apakah dia datang ke sini untuk Suke? Itu tidak mungkin. Suke hanyalah seorang pemuda miskin. Bagaimana dia bisa mengenal Peri Chang'e? Bagaimana dia bisa mengatakan Chang'e adalah wanitanya? Pada saat ini, Suke bertanya dengan suara rendah sambil menatap Jiang Hongyan dengan lembut, "Apakah kamu sudah selesai?" Jiang Hongyan menjawab dengan senyum tipis, "Ya." Percakapan tenang mereka mengejutkan semua orang di area ini lagi. Bagaimana Suke bisa mengenal Peri Chang'e? Pikiran Lin Yuxi menjadi kosong, seolah-olah dia disambar petir. "Aku akan membawa wanitaku ke bumi? Dia masih di bulan sekarang?" Apa yang dikatakan Suke beberapa hari yang lalu bergema di otaknya dengan jelas. Pada saat ini, Lin Yuxi mengetahui bahwa Suke sama sekali bukan psikopat. Dia telah mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Zheng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin juga tercengang dengan hanya satu ide yang tersisa di otak mereka. Luar biasa, Saudara Ke, bagaimana Anda bisa memiliki peri yang sempurna dan cantik seperti wanita Anda? Xia Yunhai tertegun di tempat. Dia menatap Jiang Hongyan seolah-olah jiwanya telah ditangkap oleh kecantikannya. Beberapa hari yang lalu, dia telah melihat gambar satelit Jiang Hongyan, yang membuatnya sangat terkesan. Bahkan Xia Luoqing, sepupunya, serta tokoh besar lainnya dari banyak keluarga berusaha menemukannya dan menyesuaikannya. Identitas dan penampilan Jiang Hongyan adalah alasan popularitasnya yang luar biasa di antara semua pria di dunia. Namun, Xia Yunhai masih terkejut dengan kenyataan. Peri cantik ini, yang dipuja oleh banyak pria, berdiri di depannya sekarang. Dia bahkan lebih sempurna dalam kehidupan nyata daripada di foto. Penampilannya yang indah dan temperamennya yang anggun hanya bisa dimiliki oleh seorang peri. Namun, yang paling mengejutkan adalah bahwa peri ini telah diduduki oleh orang lain. Dan pria itu adalah Suke, yang sangat membuatnya kesal. Seketika, api kecemburuan berkobar di dalam hatinya. Saya telah merusak otot dan tulang mereka. Saya pikir kita bisa membiarkan mereka pergi karena mereka tidak akan membuat masalah. Pada saat ini, Jiang Hongyan mengatakan ini dengan lembut sambil menatap Suke. Oke, seperti yang Anda inginkan. Saya bukan orang yang selalu menawar barang. Suke menganggukkan kepalanya saat dia melirik para pengawal yang terbaring di tanah tak sadarkan diri.
Dia tahu Jiang Hongyan tidak ingin dia membunuh orang dengan santai karena takut kultivasinya mungkin dipengaruhi oleh ki spiritual yang mengerikan. Dia tidak perlu membunuh orang biasa. Namun, konotasi taonya telah tercapai. Ki spiritual yang mengerikan tidak akan menghambat kultivasinya lagi. Jiang Hongyan telah memintanya untuk mengampuni nyawa mereka. Karena itu, dia harus menunjukkan rasa hormatnya padanya. Selain itu, benar-benar tidak perlu membunuh para pengawal itu. Tapi keluarga Xia adalah sesuatu yang berbeda. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tadi? Suke memandang Xia Yunhai dan berkata dengan senyum dingin, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk kembali ke rumahmu dan memberitahu anggota keluargamu yang lebih tua untuk mengirim Xia Luoqing ke sini. Ketiga kakimu harus patah sebelum kembali padaku. Jika tidak, hehe. Dia tidak perlu menyelesaikan kata-katanya. Terkesiap. Semua orang di daerah itu tersentak ketakutan. Patah 3 kaki? Ini benar-benar ganas. Saya merasakan sakit di selangkangan saya ketika saya mendengar kata-katanya. Ekspresi Xia Yunhai sedikit berubah. Oke, aku akan pulang sekarang. Dia menjawab dengan dingin dan bergegas keluar dari gedung, mengabaikan Li Xiaoxiao. Dia melompat ke mobilnya dan pergi dengan cepat, seolah-olah dia berlari untuk hidupnya. Keluarga Xia masih menjadi salah satu keluarga paling terkemuka di Huaxia. Suke tidak ingin menghapusnya sepenuhnya, dia ingin memberikannya kesempatan. Bagaimanapun, semut selalu menjadi bentuk kehidupan yang rendah. Itu seperti Anda bisa membunuh 1 atau 2 semut ketika Anda melihat segerombolan semut. Namun, jika Anda membunuh mereka semua, Anda hanya akan menodai tangan Anda. Jika keluarga Xia bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasinya dan menyerahkan Xia Luoqing, Suke pasti akan menunjukkan rasa hormatnya kepada tanah airnya dengan memaafkan keluarga Xia. Namun, jika mereka memutuskan untuk melawan, dia harus langsung melenyapkan keluarga ini. Sekarang, dia ada di bumi. Suke dapat berkeliling planet ini beberapa kali dalam 1 detik. Dia tidak khawatir keluarga Xia bisa melarikan diri, karena mereka tidak akan pernah meninggalkan bumi. Suke bisa membunuh orang di bumi dengan mudah. Orang-orang di daerah itu menemukan kebenaran dari pelarian Xia Yunhai. Sekarang mereka tahu mengapa Suke bisa begitu percaya diri. Dia mendapat dukungan dari Celestial. Setiap orang yang memiliki peri cantik sebagai pengawal dan pacarnya akan sangat percaya diri. Dia benar-benar pencapai kehidupan. Lin, di mana adik perempuanku? Pada saat ini, Suke berjalan ke arah Lin Yuxi, memegang tangan Jiang Hongyan dan bertanya sambil tersenyum. Lin Yuxi tertegun. Ketika dia sadar, dia menunjuk ke suatu tempat di belakangnya dan berkata dengan heran, dia mungkin ada di aula utama. Saya juga baru saja datang ke tempat ini dan belum menemukannya. Oke, terima kasih. Suke mengangguk. Kemudian, dia keluar dari gedung bersama Jiang Hongyan. Lin Yuxi membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dia menyadari fakta ini. Faktanya adalah bukan dia yang akan memutuskan semua hubungan dengan Suke, tetapi Suke yang telah memperlakukannya sebagai seseorang yang tidak relevan. Dia terus membujuk Suke untuk melupakan hubungan masa lalu mereka. Sebenarnya, Suke sudah melepaskannya. Apa aku salah saat itu? Lin Yuxi bergumam dengan menyesal pada dirinya sendiri. Jika dia tidak mempercayai kebohongan buruk Xia Luoqing, dia tidak akan mempercayai Suke, dan dia tidak akan putus dengannya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sesuatu akan hilang selamanya jika Anda tidak mengambilnya tepat waktu. Pada saat ini, orang-orang di dalam gedung mulai keluar mengikuti Suke. Bagi sebagian besar dari mereka, Celestial hanya bisa dilihat sekali dalam hidup mereka. Itu seperti mimpi bagi mereka. Kesempatan ini bahkan lebih langka daripada bertemu seorang superstar. Mereka semua memilih untuk menjadi penonton. Suke dan Jiang Hongyan keluar dan melihat bangunan di kejauhan. Seorang teman sekelas berkata, Suke, aula utama masih jauh dari sini. Aku bisa mengantar kalian berdua ke sana. Orang lain berteriak, tidak, Suke, kamu bisa menggunakan mobilku. Kendarai saja mobilku dan anggap dirimu seperti di rumah. Tidak, Suke, gunakan mobilku. Saya punya SUV yang lebih lega. Tidak, gunakan saja Porsche Cayenne saya. Brengsek, apakah Porsche Cayenne mobil yang bagus?
Mobil saya Zotie. Berhentilah berdebat, apakah Anda tidak melihat Norvecho Hongguang saya? Banyak orang berteriak ketika mereka menyerahkan kunci mobil mereka. Di satu sisi, mereka ingin menyenangkan Suke yang memiliki masa depan cerah tanpa batas karena dukungannya dari seorang peri. Di sisi lain, mereka berharap mobil mereka bisa mendapatkan ki surgawi dari Jiang Hongyan, yang akan membawa keberuntungan bagi mereka. Teman-teman, terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi saya tidak suka mengendarai mobil orang lain. Silakan ambil kembali kunci Anda. Suke melambaikan tangannya sambil tersenyum untuk menolak kebaikan mereka. Apakah kamu sedang bercanda? Kekayaan Aktov Sein akan membuatmu takut sampai mati. Saya bisa memiliki kapal induk dengan mudah. Bagaimana saya bisa menggunakan mobil Anda? Aku ingat kamu juga punya beberapa mobil bagus. Jiang Hongyan berkata dengan senyum lembut sambil menatap Suke. Dia menduga Suke pasti akan mengeluarkan mobil yang lebih mewah sesuai dengan gayanya. Namun, Suke berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya khawatir saya akan mengejutkan orang-orang biasa ini jika saya mengeluarkan mobil entah dari mana. Saya mencoba untuk tidak menonjolkan diri." Setelah mengatakan itu, Suke melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Ledakan. Seketika, kekosongan bergetar sedikit. Sebuah istana kekaisaran giok putih raksasa muncul di depan para penonton yang tercengang. Dengan sinar yang menyilaukan dan kabut langit yang melengkung, istana megah ini seperti istana surgawi dalam mitologi.